Don't need to worry, am I out of hand? Oh, it's hard to see you without you right here. Oh, it's hard to leave you when I kiss you everywhere. All this time I'm thinking I'm strong enough to sing it. Oh no, I don't need you, but I miss you. I'm here. Assalamualaikum. Halo everyone. Halo. Kita di acara kelas private di UI ya. Ini dari mahasiswa UI atau dari luar kampus? UIN. Oh, UIN. Oh, Unpad. Kamu UB. Oh, jadi dua-duanya ini UIN. Iya. Oke. Kalian udah pada kenal belum sesamanya? Belum. Oh, beda fakultas berjurusan di sini ya? Iya. Kalau gitu kita kenalan dulu. Mau dari Miss dulu atau kalian dulu? Miss dulu, oke. Izin memperkenalkan diri ya. Nama Miss Musfiro. Miss dari Jerman. Jadi Miss di sini cuma mau membahas tentang bab najis sama kayak toharo. Oke, udah kan kenal sama Miss? Panggil aja Miss Zea. Miss Zea. Ada, itu ada sejarahnya panjang. Iya, Musfiro. Iya. Jerman. Iya. Maunya Mus aja. Ya udah nggak apa-apa, apa aja yang penting kalian nyaman ya. Jerman. Singkat waktu kita perkenalan terlebih dahulu, oke? Mau dari mana? Kanan. Tengah? Kanan. Oh, kiri. Kanan. Oh ya udah silakan. Halo Miss. Iya halo. Nama saya Isabel Amanda. Namanya siapa tadi? Isabel Amanda Manopo Sipahatju. Oh ya, kamu prodi apa? Prodi hukum. Hukum? Hukum agama Islam. Enggak hukum aja. Oh, hukum aja. Kamu di fakultas apa? Fakultas hukum. Oh, fakultas hukum. Dari univ mana tadi? Mana sih tadi ITB? Oh, ITB. Orang mana? Aslinya orang mana? Saya orang Bandung, Oh, orang mana? Mirip temen aku, kamu tahu, tapi dia dari Cikanjur. Oh. Kamu dipanggilnya Isa. Isa. Oh, Bisa boleh, Isa boleh, Amanda boleh. Oh, itu nggak boleh. Oh, nggak boleh, udah Amanda aja, Amanda. Ya udah, Amanda Manopo. Saya Bandung tapi Amanda. Oh, Amanda. ya udah, oke. Usia Amanda berapa? 21. Oh, 21. Oke. Halo, kasih halo lu Amanda. Kita request. Halo. Lanjut ke sini. Siapa Halo namanya? semuanya, halo Miss. Kenalin namaku Queen. Queen. Call me Queen coba. Queen. Slay. Aku dari Jakarta. Kebetulan aku ngampus di UB. Di UB. Kamu prodi apa? Aku psikolog ngambilnya. Psikolog. Iya. Orang mana? Aku orang Jakarta, kebetulan aku Cindo gitu. Oh, oke. Umurnya berapa, sayang? Umur aku 20. Oke. Nih, buat begini kan gue. Halo, si Hai. Hai guys. Hai Queen. Queen ya. Itu Amanda, ini Queen next. Perkenalkan, nama aku Bila dari UIN Banten, tapi asalnya dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Iya. Bila fakultas apa? Usuluddin dan Adab. Jurusan apa? Jurusan ini tafsir. Tafsir apa? Tafsir Bu, ya Allah. Oh, takutnya kan soalnya di Miss dulu ya, tafsir Cina gitu. Tafsir Jalalain Bu, tafsir Jalalain. Nggak tahu Ibu mondok kan? Oh, iya. Ya, di dalam umum nggak ada ya? Bila umurnya berapa? 21. Oh, 21. Iya. Tambah 20 jadi Enggak boleh. 40 dong. Lanjut kita ke warga negara mana ini? Gak usah deket-deket lah. Namanya siapa? Like Apenso. Kenapa ya? Senyum-senyum gitu salting sama Maaf teman-temannya. Kak, ininya jangan deket-deket ya. Kak, tim kameramen kakak ini. Iya ya, takut. Namanya siapa sayang? Like Apenso. Dipanggilnya? Leka. Tadi namanya siapa? Leka Apenso. Panggilnya? Leka. Kamu umur berapa? 21. Aduh, satu. Dari fakultas apa? BKI. Lanjut ke
Namanya siapa? Oh, nama aku Lena. Lena. Iya. Ini. Nama aku Lena. Aku dari Jakarta. Kuliahku di Unpad. Si hai dulu, si hai. Apa namanya tadi? Lena. Ini siapa tadi namanya? Leka. Amanda, ini siapa namanya Amanda? Lex. Oh, oke. Kalau yang ini tadi namanya siapa Amanda? Bila. Aku nggak boleh gitu. Udah cukup kali ya buat perkenalan kita cukup. Namanya siapa? Oh ya, kamu namanya siapa? Maksudnya Oh ya maksudnya. Coba dari Kelek, siapa namanya ini? Oh Lekla. Ini namanya siapa tadi? Queen. karena aku bahasa Inggris udah jauh-jauh juga. Oh iya, udah ya semuanya. Boleh lihat ke Miss? Boleh. Kalian bisa lihat di sini ada Miss buka kitab bab najis ya. Silahkan next dulu. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang macam-macam najis dan cara menyucikan dari najis, coba ayo kita cari tahu najis itu apa sih? Kalau di otak kalian, najis itu apa sih? Anjing. Kotoran yang nggak bisa dipakai buat kita kayak sholat karena sholatnya suci. Terus apa lagi? di GPT. Gak boleh ya, ini kita lagi kelas private. Kalian bisa mengasah otak kalian melewati berpikir. Sepengetahuan kalian aja ini mah. Kalau dari Bila tadi katanya kotoran. Terus dari Queen? Sependapat sama Bila. Sependapat mamaku juga. Oke. Yang di ujung? Tadi kan aku udah dijawab kotoran. Sama kayak Bila berarti. Kalau ini bulu kok rada beda gitu, bulu anjing. Lihat gak sih? Lihat kok bulu anjing. Tapi kenapa ketawa banget? Oke lanjut ya. Kan ya betul. Najis itu sama yang kata kalian tadi omongin. Next. Nah, najis itu merupakan kotoran yang menempel pada tubuh, tempat, maupun pakaian yang kita pakai sekarang dan bisa menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan. Salah satunya dari contoh ibadah tersebut, misal ibadah sholat. Contohnya kayak gimana kalau dalam pakaian? Kalau pakaian misalnya kita pakai baju, misalnya di rumah udah rapi, tapi pas jalan ke musola gitu, kena tai burung tapi kita nggak tahu. Oh iya Gitu. betul. Amanda? Iya. Kalau misal dari tubuh kita, apa contohnya? Apa tuh? Kotor lagi. Iya. Keringet biasanya ya kan ya Bu. Terus air liur kita masih terus apa sih terus kotoran kita gitu kan. Sama apa itu boleh Bila lanjutin. Kalau aku Kayak kalau dari dulu mungkin kayak dari tubuh. tiba-tiba tiba-tiba kena tai juga gitu maksudnya. Ah iya betul. Kena tiba-tiba. Nah, Saya sendiri. iya. maksudnya kena Ayo dong. Ya betul. Kalau perempuan. Apa? Kenapa? Iya, itu namanya harus besar. Oh, gak tahu. Itu sebenarnya bukan termasuk ke dalam najis ya, itu termasuk hadas kita. Makanya kita nggak diperbolehkan buat sholat. Kecuali nanti kalau udah beres baru. Najis sama hadas beda. Nah nanti kita bahas ya sayang. Oke, jangan lewati kesempatan ini. Kalian harus fokus ya. Kalian bisa lihat si Kemis. Nah, oke. Lexa. Lekla. Ya. Silakan. Oke, siap. Silakan next. Nah, kalian bisa lihat nih. Ini contoh-contoh najis. Yang pertama, Miss ambil dari bangkai makhluk hidup. tikus ya. Nah, itu ada gambar tikus. Ini bisa dalam sejenis tikus, curut bisa, ya marmut. Nah, boleh tuh masuk. Selanjutnya air liur anjing. Kalau air liur anjing tuh udah jelas dari lama juga ya, dari zaman dulu emang
air liur anjing itu udah termasuk najis. Iya, roh. Ya. Ada lagi apa? Ini kita pertanyaannya kalau kita mau nanya di akhir apa langsung ajuin aja? Boleh kalau misalnya ada unek-unek langsung ngajuin ke Miss aja ya. Nanti kita buka juga kok sesi termin di akhir. Ada suami. Oke, selanjutnya ada darah. Ya. Nah, darah itu termasuk ke dalam bagian dari najis. Kenapa? Karena kan darah itu aturan mengalir di dalam tubuh kita. Kalau darahnya keluar, nah itu najis. Bukan batal, najis. Jadi kalian kalau mau sholat harus dibersihin dulu, jangan sampai ada darah. Kalau ada yang nempel lagi nggak tahu. Miss, Kalau misal kita ya, kalau ada nyumak. kenapa? Kalau darah nyamuk gimana? Kalau darah nyamuk kan sama aja ngisep dari darah kita kan, dari darah manusia kan. Jadi harus dibersihin dulu nak. Kalau misal kamu mau sholat, kamu bisa wudhu ulang. Selanjutnya ada nih, ini apa ini? Nanah. Iya, nanah. Biasanya kalau lihat nanah tuh agak jijik kan? Iya, kan gak mungkin juga kalau kita mau sholat ada nanah misal di sini banyak ya kan? Jerawat. Iya itu harus dibersihin ya. Saja ada minuman keras. Kenapa minuman keras disebut dengan najis? Betul, terus? Memabukkan. Nah betul, terus? Ini hilang kesadaran. Nih misal kalian mau sholat tapi kalian udah minum minuman, mohon maaf ya, misal Amer lah kita ambil ya. Atlas. Iya Atlas emang ada. Ada. Oh ada. Pernah ya? Oh iya. Bukan pernah. Nah misal kita ambil itulah sampelnya. Kan kalian kayak nanti kan mabuk gitu kan, nggak sadar. Ingatan kalian kan jadi linglung gitu. Nanti masa kalian mau sholat gini-gini bacaan apa coba? Kan nggak boleh itu. Itu pokoknya kalau misal kalian mau minum minuman keras, minum keras dulu nanti setelah beberapa jam kemudian. Tapi itu harus misal malam nih kan, malam tuh nggak ada waktu sholat ya, bukan nggak ada, maksudnya nggak ada sholat wajib. Ya nggak ada sholat wajib kan. Nah itu boleh, tapi sebenarnya nggak boleh ya sayangku. Selanjutnya ada apa ini? Babi. Apa sekali lagi ini? Pigi. Oh ya itu babi. Kenapa alasannya babi itu disebut dengan najis? Ya. Kenapa? Karena dia makan tainya sendiri. Ya boleh. Masuk. Mengandung cacing pita. Nah ya bagus. Terus? Nah sebenarnya babi itu sudah ada dari lama, dari hadis-hadis juga menyebutkan bahwasanya si anjing tadi sama babi itu emang udah najis. Tapi kalau misal cerita si babi itu kenapa jadi najis atau anjing itu kenapa jadi najis itu ada, tapi di dalam sejarah fikih. Jadi ibu gak bisa, jadi Miss gak bisa ngejelasin ya. Soalnya kita di sini cuma mencakup bab najis. Oke. Kamu punya anjing? Iya di rumah. Ada berapa? Ada satu namanya Lukas, tapi dia buat jaga rumah gitu. Tapi karena apa ya, pendapat warga-warga tuh gak boleh anjing kan najis, padahal yang najis tuh air liurnya aja. Jadi di rumah tuh kayak, masa orang Islam pelihara najis gitu ya, pelihara anjing. Oh iya pasti. Mayoritas di rumah kamu Islam mayoritas, tetangga Islam, tapi aku Islam juga, pelihara anjing tapi buat jaga rumah, ada fungsinya gitu kan. Gak apa-apa bukan sih, tapi karena orang-orang mikirnya nih anjing tuh najis, kan yang najis tuh liurnya, jadi banyak diomongin gitu. Pemahaman mereka masih kurang. Aturan tadi poster Miss aku sebar aja ya, mereka ikut kajian sama Miss Private. Benar. ATM kalian mahal kan nggak apa-apa ya? Lumayan 500. Iya. Nah sebenarnya kalau misal Miss juga punya kampung halaman kan ya. Misal nih ada orang kayak kamu misal tuh melihara anjing, tapi mayoritasnya tuh Islam. Nah pasti stigma tetangga-tetangga kamu tuh kayak, ngapain sih orang Islam memelihara anjing, kan najis gitu kan. Tapi kan sebaliknya, kalau misal boleh-boleh aja kalian melihara anjing, tapi harus bisa ngurusnya loh. Kandangnya kan dipisah, jangan masuk ke dalam rumah, takut kan buat sholat, buat wudhu. Sebenarnya itu mah harus dari stigma masyarakat lingkungan kamu sendiri juga, Queen. Iya, makanya nih. Iya. Ini kalian paham dari contoh-contoh yang udah Miss Paham kasih? banget. Oke, boleh next.
Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan contoh-contoh dari najis tadi yang udah kita bahas, nah sekarang kita belajar macam-macam najis dan cara menyucikan dari najis tersebut. Silahkan di next. Nah, siapa yang tahu di sini ada berapa macam-macam najis? Taunya najis. Dua. Siapa angkat tangan? 3 bukan sih. Angkat tangan dulu. Siapa yang mau jawab? Mau coba boleh gak? Amanda Boleh, Manopo. silakan Kuya. Amanda Manopo. Apa? Boleh, silakan. Enggak, katanya sih ini. Oh ya udah akuin. Najis macam-macamnya. Ada yang muholazo, muhofafa, mutawasito itu bukan sih, Miss? Iya itu. Mugolado. Iya. Apa najis pertama apa? Amanda tahunya najis mugolado doang. Itu najisnya tetap najis banget. Oke. Mukhafafa najis apa? Muhofafa najis apa? Nanti kita bahas ya. Tadi ada berapa? Berarti ada Tiga. Yang pertama najis. Mugolado. Najis. Mukhafafa. Yang keempat najis. Mutawasito. Oh, enggak. 3. 1, 2, 3. Tadi baru dua. Baru dua. Mugolado. Maaf ya, Miss dengan Mukhafafa. tadi. Mutawassit. Miss, Muhofafa, mugolado, mutawasito. Silakan lanjut. Nah ini, kalian tahu gak sih najis dari najis muhofafa, dari najis mugolado, sama najis mutawasito? Belum. Nggak tahu ya? Iya. Oke, next. Nah ini ada pengertian dari najis muhofafa. Nah jadi najis muhofafa itu termasuk najis yang ringan ya. Kalian bisa lihat. Nah najis muhofafa bisa termasuk dari anak laki-laki yang umurnya belum 2 tahun, dia masih menyusui sama ibunya. Oh iya. Nah itu belum makan, iya belum makan, belum minum kecuali air susu ibunya. Kalau misal dia pipis itu namanya najis muhofafa. Oh itu berarti udah najis. Iya itu udah najis, harus dibersihin, harus diganti. Nih cara menyucikannya. Najis dihilangkan terlebih dahulu, kemudian dicipratkan air sampai bersih, kemudian dilap. Nah itu bisa. Karena apa? Karena najis muhofafa tadi itu najis yang paling ringan levelnya. Jadi kalian misal kalian punya anak, Amanda punya anak misalnya anaknya 1 nih cowok, Iya. masih nyusu sama dia. Terus Dikecilin, di sini basah kan misalnya, Iya. di perut kita basah. Nah terus kalian boleh tuh nyipratin aja pakai air, terus nanti dilap Tapi kalau di sampai rumah bersih. kalau di rumah mah ganti baju ya, Iya. cuma untuk di luar rumah gitu. Iya. kalau pup gimana? Kalau belum harus bersihin dong, kan bau. Tapi masih termasuk najis muhofafa. Kalau pup, kayaknya kalau pup tuh masuk ke dalam najis yang levelnya 2, itu lebih tinggi. Oke, ngerti sampai sini? Ngerti. Tapi kalau bayi yang udah makan itu udah bukan ini ya? Bukan, soalnya ini cuma sama bayi yang masih nyusu doang. Yang nyusu. Cuma itu aja maksudnya anak laki-laki. Anak cewek cowok bisa. Iya, masuk. tapi ada yang lainnya gitu. Ada misal tai cak-cak. Cicak. Iya. Oh, Misal ini tuh. cak-cak ya main. Iya, kalau di Korea soalnya cak-cak. Lucu ya? Erso. Oke, kita lanjut, boleh? Boleh. Nah ini najis mugolado, najis yang levelnya tuh tinggi. Iya. Kenapa? Karena dia susah menyucikannya. Nih, Miss ambil dari sampel anjing sama babi. Babinya yang Kalau babinya yang babi. Kalau misal kalian kena air liur anjing atau kalian habis megang-megang babi gitu ya, nah itu harus dibersihin. Betul. Apalagi kalau kalian mau sholat. ya. Nih, ada yang tahu cara membersihkannya? Pakai tanah. Apa? Pakai tanah. Nah iya betul. Nah, jadi najis yang dihilangkan terlebih dahulu, kemudian dibasuh dengan air 7 kali, nggak boleh kurang dari 7 kali. Kalau air kembang boleh? Boleh pakai air yang suci. Tapi harus suci airnya, jangan air dari got gitu. Oh iya. Itu terus tapi dari 7 ini salah satunya pakai debu, betul. Tanah bisa. Tanahnya tanah air, tanah liat apa pasir? Tanahnya yang bersih juga itu harus digali dulu ya, nggak boleh tanah yang atas ya. Iya, iya nggak boleh takut ada najis di luar. Airnya harus mengalir atau nggak apa-apa di ember? Nggak apa-apa di ember. Kalau yang yang penting tanah- airnya air bersih. Ya. Tapi lebih baik airnya mengalir. Aku bisa jawab karena aku pernah kasih makan Lukas di rumah. Megang ya?
pegang terus gak sengaja kena walaupun pakai sarung tangan berlapis. Terus kayak ada dia rembes gitu. Kan kalau kita makan pakai sarung tangan plastik gitu. Iya dong. Nah, takutnya emang ada najis gitu atau keringet aku kan aku nggak tahu. Jadinya Queen langsung itu mensucikan pakai yang 7 kali itu. Iya, 7 kali itu. Tapi waktu itu kamu pakai debu atau pakai tanah? Pakai tanah. Soalnya ada di all shop. Oh, oke. Oh, di all Jadi shop. udah sedia ya? Udah sedia Iya, apa-apanya. bagus. Soalnya pas ngadop kan harus tahu gimana cara nyuci, Cara bersihin mensucikannya, terus Iya, iya. cara ngasuh dia. dianya biar kitanya juga ibadahnya Tapi fine aja. emang si anjingnya pernah masuk rumah tuh Nggak pernah, Dia khusus punya di kandang halaman, sendiri. ya. Oh, Terus iya. tapi gede gitu, jadi nggak pernah keluar tapi jalan-jalan di depan kali. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Tapi mau nanya dong. Ya, kenapa? Bertambahnya zaman kira-kira cara menyucikannya bakal beda atau enggak? Enggak. Soalnya dari cara menyucikan ini tuh udah ada di dalam hadis-hadisnya. Jadi nggak bisa walaupun zamannya nanti misal suatu saat nanti zamannya pakai robot semua, tapi tetap aja kalau kita bagi agama Islam cara menyucikannya tetap 7 kali. Sesuai hadis. 6 kali sama air sama 1 kali sama debu. Makanya kenapa najis ini berat gitu ya? Iya, susah ribet. Iya ribet soalnya cara menyucikannya juga ribet. Betul. Ya udah boleh di next. Nah ini ada najis mutawasito. Siapa yang tahu najis mutawasito itu apa? Yang sedang-sedang, yang besar. Nggak tahu deh Miss, aku lupa. Apa? Siapa yang tahu? Nah jadi najis mutawasito itu termasuk di level 2 selain najis mukhafafah sama najis mugholado. Nah tadi bayi tuh. Nah iya itu kalau najis mukhafafah kan bayi tuh. Oh iya habisnya Apa itu air kencing. kecil. Nah ini bisa masuk ke perut bayi. Kayak misal mukhafafah tuh bisa masuk ke maaf ya kayak tai ayam. Nah itu soalnya tai burung boleh. Soalnya emang rada ribet kalau pengetahuan Miss ya. Dulu tuh Miss pernah kajian sama ulama gitu. Terus ngebahas tentang najis mutawasito ini. Ya. Nah, terus katanya kalau misalkan misalnya tuh Kiai kalau misal kita ngebersihin tai ayam tuh gimana? Kan bukannya misal awasin dulu tai ayam terus banjur aja udah gitu. Katanya nggak segampang itu. Soalnya kenapa? Takutnya najisnya ngecember kemana-mana gitu. Jadi kalau misal, misal nih ada tai ayam nih, tai ayam. Kalian lap dulu tai ayamnya, sampai bersih dulu tuh, sampai nggak ada yang namanya hitam-hitam misalnya warnanya. Abis gitu, baru kalian dilap pakai air, pakai apa sih? Misal kain basah, terus dilap. Abis itu baru dipel, sampai bersih. Kalau bisa pelnya 2 kali. Berarti itu juga najis ya? Soalnya setahu saya kalau ada tai udah begitu aja. Nggak boleh sebenarnya. Takutnya nggak bersih, terus kalian misal pelannya dipakai lagi buat kemana-mana gitu. Apalagi buat tempat sholatnya. Jadi intinya kalau najis mutawasito ini kalian harus bersihin dulu si najisnya ini, baru kalian dilap, baru dibilas. Sampai hilang baunya. Kalau misalkan warna, kalau ke baju terus warnanya nggak hilang itu bagaimana? Ke baju warnanya nggak hilang. Iya. Misalnya Bekas. Iya, Misalnya apa? pup ayam. Kan udah kita lap, terus kita basuh kan, baunya udah hilang nih pakai sabun, tapi kayak ada bekas jejaknya gitu di bajunya kayak warnanya. berarti nggak hilang. Baunya hilang tapi bekasnya noda ada. dikitnya tuh masih ada. Kayak ada gede gitu. Oh iya ngerti. Sebaiknya kayaknya nggak boleh deh, soalnya kan di sini juga kan tertera ya sampai si najisnya itu nggak ada, sampai si najisnya nggak ada, baru di kalian bisa bersihin, udah dibersihin tapi masih ada, itu takutnya masih ada unsur najisnya gitu. Kalau bisa nggak dijadiin kayak lap aja biar lebih bermanfaat. Tapi pas noda itu diawasin, digunting. Oh iya, digunting, ada burung tuh. Iya, makanya susah kan? Makanya harus hati-hati. Emang pernah di sini baju Enggak sih, kayak cuma perumpamaan aja tadi. Misal. Jangan sampai, tapi ya kasihan bajunya mahal-mahal nih Queen. Bisa ya. Habis ini ada yang ditanyakan nggak? Kami udah ngerti. Udah. Oke, boleh kita next.
Nah, kita kan sebagai agama Islam itu sangat menganjurkan umatnya agar menjaga kebersihan, kesucian, dan kesehatan. Iya. Nah, karena apa? Karena lingkungan yang kotor itu tempatnya setan, tempatnya jin, Iya, kan? setan. Makanya Islam itu sangat menganjurkan tempat yang sangat bersih. Apalagi ketika kita mau ibadah, Ya. ya kan? Mau ibadah sholat, mau ibadah puasa, itu harus steril. Apalagi sholat kan? Kan kalau kita sholat, sebenarnya kalau kita sholat dari pakaian sama daleman-daleman kita tuh harus diganti. Siapa di sini yang gitu? Kalau misal sholat diganti pakaiannya, dalemannya. Aku ada alternatif. Apa tuh? Panty liner. Nah itu boleh kalau pakai panty. Iya, jadi pas mau sholat panty liner dibuka, terus pas abis sholat Yang penting kalau bersih gitu. perjalanan apalagi gitu pakai yang baru. Yang penting bersih. Tuh yang penting bersih. Nih kalau misal bangun tidur kan sholat subuh gitu kan. Nah sebenarnya baju yang kita pakai itu harus diganti, soalnya kita habis tidur. Kan kalau Iya. tidur gue kemana-mana, Miss. Emang bisa jadi Bisa jadi. Misal kalau misal ada cicak pipis itu kan nggak kerasa, nggak bakal kelihatan kan kalau cicak. Nah misal ini mah kalau misal ada najis di luar yang masuk ke dalam gitu, Iya. terus sama kita digeler-gelerin gini kan, nah itu bisa masuk. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup, boleh? Kakak. Oke, karena materi tadi udah kalian pahami, nah berhubung dengan kaitannya dengan sholat, ketika kalian mau sholat pastinya berwudu. Siapa di sini yang kalau berwudu tuh kayak Asal. aja? Alhamdulillah Beres ada. Siapa? Pokoknya kita harus muhasabah aja ya. Iya. Nah, boleh next. Nah di sini Miss juga akan membahas tentang bab wudu. Gak asing kan pasti yang namanya wudu kan sering kalian pakai kan? Iya. Kan di sini agama Islam semua juga kan ya? Ya. Boleh next. Nah apa itu wudu? Menurut pandangan kalian, jangan lihat dari PPT Miss, wudu itu apa sih? Sebelum sholat. Membersihkan diri. Membersihkan diri sebelum sholat. Terus Menyucikan diri. menyucikan diri. Amanda? Bersih-bersih sebelum sholat. Kita kan menghadap Allah harus suci. Menjernihkan pikiran. Bisa. Ya, bisa. Nah, tapi tadi kan kata Queen untuk sebelum sholat. Iya. Nah, kan sebenarnya wudhu tuh bukan hanya sebelum sholat. Iya. Kalau bisa kalian tuh jangan pernah batal wudhu. Kalau bisa Kalau tidur juga ya. Tidur tidur dulu. kan wudhu, nanti bangun tidur wudhu. Kalau ngendut lagi wudhu. Itu kalau bisa. Lukas. Apa? Bisa ngepet Lukas. Anjing ya. Oh iya. Oh berarti kalau Itu nggak apa-apa, itu mah kalau nggak diikuti juga nggak apa-apa kok. kalau kita udah terus itu berarti udah dalam keadaan suci gitu ya. Udah suci, iya. Nah, Umroh nih. kan tadi kata kalian wudhu itu buat ngebersihin kotoran lah Miss, Iya. buat sholat, katanya buat apa tadi pikiran. menjernihkan pikiran. Nah, kalian bisa baca juga di sini. Karena wudhu itu merupakan syarat sah kita sholat, jadi sebaiknya gerakan yang kita lakukan ketika kita berwudhu itu baik dan benar. Boleh next? Nah, adik-adik kan berwudu itu kita untuk membersihkan diri dari hadas apa? Kecil. Nah ketika kita berwudu maka hadas kecil kita itu hilang. Iya. Kita dalam keadaan suci. Nah ini ada macam-macam air untuk berwudu. Di sini sebenarnya ada, tapi nanti Miss akan tanya ke kalian siapa yang tahu di sini yang kosong. Kira-kira air apa di sini yang belum Miss? Tahu. Apa? Tembok itu debu. Ini. Oh ini tayamum. Tayamum. Nah itu bukan nak. Kalau tayamum itu maksudnya Aduh, aku lupa lagi, aduh. Ingat bis tapi lupa. Apa ya? Dulu Miss Danau. pernah isi kajian juga loh. Air danau. 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 Oke langsung kita bahas ke air embun dulu. Kita bahas air embun. Kenapa air embun bisa dijadikan sebagai air kita untuk bersuci? Karena bersih. Betul, terus? Sedap. Langsung Nah ya betul, terus? Langsung. Iya kan langsung.
Nah ya, pokoknya jawaban kalian benar semua. Jadi air embun tuh bisa dijadikan air, tapi bukan sembarang air embun juga ya. Iya. Misalnya ada Harus yang rumput, bersih ya, Miss. misal ada rumput, kalian jadikan air wudhu. Padahal Tapi rumput ada- itu ada najisnya. Misal ada kucing. Kalau tahu nggak ada najisnya gimana, Miss? Kalau nah makanya kalian tuh harus pastiin si rumput ini berada di tempat si rumput ini berada di tempat mana, terus kayak ada bau-bau atau enggak, warnanya bagus atau enggak. Jadi kalau bisa kalian mau pakai air embun itu harus teliti ya. Berarti cium ya, bau nggak? Dicium dulu bau enggak, warnanya apa? Iya. Oh, warnanya beda, Miss. Ada nanti warnanya juga. Pasti kan kalau yang kotor warnanya juga jelek kan. Oh, hitam-hitam gitu ya? Cara wudhunya aku di gitu-gitu ada. Iya, Sesuai boleh. yang biasa. Iya, sama aja. Cuma bedanya pakai airnya aja. Iya. Lanjut kita ke air hujan. Kenapa air hujan bisa dijadiin sebagai air buat kita mensucikan diri? Karena bersih. Terus? Tidak ada kotoran. Terus? Tidak berbau. Nggak berwarna. Nah, ya. Tapi ketika kalian mau pakai air hujan, jangan misal nih udah kemarau panjang, terus tiba-tiba ada hujan, terus kalian langsung ini kan ngambil airnya pakai air hujan. Iya. Jangan dulu, biar bumbunya bersih dulu. Oh, Iya. jadi yang tengah-tengah gitu. Nanti kalau udah 10 menit lah. Nah, boleh tuh kalian pakai. Soalnya kalau misal langsung kalian pakai, itu airnya berarti dalam keadaan kotor. Dia kan masih membersihkan genteng-genteng ini kalian. Iya. Oh jadi boleh Miss, kalau ini kan genteng nih. Ini air hujan terus ngambil dari gentengnya itu boleh dipakai. Itu boleh. Kirain langsung Mau di ke kena air hujan. gitu. Boleh, itu boleh. Yang penting mah gentengnya udah dalam keadaan bersih. Nah, selanjutnya ada air sungai. Nah, dalam tanda kutip, air sungai di sini kan banyak ya. Ada air sungai warna hijau, ada warna pink, coklat susu tuh, pink, oranye. Terus apa lagi? Ada yang Biru, hitam. hitam. Kalau minyak sampah. Iya. Iya, tapi air sungai itu bisa dijadikan itu darah dong, serem. Serem banget. Bisa dijadikan buat wudhu. Tapi kalian ngambil dulu ke wadah misal ya. Terus kalian biarin ngendap, apa sih itu namanya ngendap tuh? Diendapin. Nah, diendapin dulu. Didiemin. Boleh tuh. Saya itu. Iya, boleh. Nah, selanjutnya ada air sumur. Apalagi kan kalau air sumur tuh berada di dalam tanah gitu kan. Iya. Nah, itu kayak lebih menjamin bahwasannya si air itu tuh udah bersih. Tidak. Siapa di sini yang pakai air sumur kalau wudhu? Di sono di rumah nenek saya ada. Pakai air sumur. Dengan sumur. Oh, sekarang. Iya. Tapi kan sekarang banyak tuh sumur-sumur bor, Iya. ya kan? Sekarang dia udah pakai sumber baru. Dulu harus ditarik. Jet pump tuh kan, ya kan ya. Aku paham. Selanjutnya ada air laut. Air laut. Kenapa air laut? Kan air laut asin nih. Kenapa bisa dijadiin buat wudhu? Iya. Kenapa? Siapa yang tahu? Nah, adik-adik sebenarnya, iya air laut itu asin. Tapi air laut itu bisa dijadiin buat kita Buat wudhu. wudhu. Yang Kalau kumur-kumur temen asin. iya, makanya si air laut ini bisa dijadiin dalam rangka opsi akhir. Kalau emang ada ya. iya, kalau Kalau emang emang nggak hujan. ada, misal kemarau nih panjang nggak ada air, nah air laut kan masih ada ya misal. Itu boleh kalian jadiin daripada gas soalnya kan dong. Berarti kalau mendesak gitu. Ya kalau mendesak itu boleh dijadiin. Tapi Tapi kalau misal kalau kita lagi berpuasa terus ada yang cuma air laut, makul nggak sih? kerasa sampai masuk sini. Iya kan asin. Walaupun nggak masuk juga di rongga-rongga mulut tuh asin. Iya kan. Iya makanya kan Miss bilang tadi Opsi terakhir. opsi terakhir kalau emang udah darurat ya Mending nggak nggak apa-apa mau gimana lagi kalau misal tayamum kalian nggak bisa. Siapa yang di sini yang udah tahu tayamum? Bisa dikit. Bisa dikit tapi bisa kan? Iya. Ya udah nanti next class private kita bahas Oke. tayamum. Iya. Ini apa? Danau. Payau. Udahlah kita lanjut sini dulu. Jangan Air gitu, Miss. terjun. Kenapa air terjun bisa dijadiin sebagai air kita buat bersuci? Miss kan air terjun adanya di batu di luar lagi takut karena Tapi najis. bening, Miss. Kalau air terjun. Soalnya air terjun mengalir. Bersih, mengalir, terjun. Hah? Kenapa lah?
Mengalir. Karena dia sudah terjun nih. Dia mengalir. Nah, ada deh. Kalian tahu kan air terjun itu berasal dari mata air kan? Mata air. Nah, terus dia ngalir gede alirannya. Terus juga kalau misal air batu itu biasanya bersih. Iya. Nah, itu bisa dijadiin. Terus air terjun kan biasanya ada di dalam hutan gitu kan. Jauh. Mis kalau misal udah diminum sama si anjing misal kan terus ada air liurnya di mana? Beruang gitu ya. Ya, si beruang gitu. Bukan najis beruang mah. Oh enggak. Enggak, beruang mah. Kan dia luas tapi bertaring. Ya dia buas tapi air liurnya enggak najis. Kan air terjun balik lagi kan air terjun tadi kan mengalir. Jadi air itu bukan di situ-situ aja, ganti-ganti. Ini apa? Tebak. Air itu. Dan Air tulah. Air salju. kolam. Air salju. Air salju. Air salju. Salju. Dikit lagi. Mata air. Dikit lagi. Mata najwa. Mata najwa. Nah, ini Mata air mata. air. Ya, tahu kan? Siapa yang pernah berwudu pakai air es? Belum. Belum pernah. Soalnya Miss juga nggak pernah. Air Tapi es di dari Korea mana? ada. Dari es batu. Iya dari es batu. Oh. Boleh kalian narahin tuh. Tapi kalau di air Kalau nggak ada kompor. apa? Nggak ada kompor. Tapi kan kalau es batu tuh lama-lama mah cair kan? Iya, lama-lama cair. Iya, Oh, dia 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 mah didiemin juga. cair kan? Kalau es Kalau batu. dia di kutub. Apanya? Di kutub utara. Di kutub atau nggak apa-apa kalau misal nih kata kamu kan kamu di kutub utara sama beruang gitu kan terus nggak bisa dicairin tapi ada es batu yang apa sih kayak salut gitu kan bisa kan nah itu juga kan bakal basah Oh iya. nah Itu iya itu prep bakal dulu ya? makanya si air es ini tuh termasuk ke dalam air yang dalam keadaan Darurat. darurat next boleh. Nggak boleh. Nah, mari kita pelajari syarat sah wudu. Ada berapa syarat sah wudu? Lexa. 4. Leksa mulu. Lexa, iya Tadi mau. kayak Leka. Mana sih, Miss? Leka. Yang pasti agamanya Islam. Yang berakal. Yang pasti dia nggak Nggak stres. gila. Yang pasti dia mengetahui rukunnya. Betul. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ada yang namanya beragama Islam. Iya. Pasti orang yang beragama Islam dia akan melakukan yang namanya wudu. Bisa kalau dari agama kita yang tetangga kan, kalau iya yang tetangga misal kan di mereka nggak bakal ada syariat yang namanya berwudu kan, sholat karena beda lagi. Nah selanjutnya dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau misal orang gila bisa berwudu nyasah? Enggak. Kenapa? Karena dia kira Nah, betul, tapi pintar. Kepikiran wudu aja enggak kayak gitu orang. Nggak bakal dia mah. Tapi ada ya orang kira Sekalipun dia masih ingat agama, tetap gak bisa karena dia sebenarnya akalnya udah hilang. Udah hilang. walaupun Setuju. tahu gitu ya. Kan ada tuh orang gila yang dia tuh gila karena misal dia wiridan terus nggak kecapaian ya. Amalannya nggak sampai. Nah itu Jadi bisa dia gila. stres. Misal nih, Over ya over. ngambil wiridan 20.000 misal dalam satu malam nggak Nggak kecapean sampai. lama-lama itu bisa bikin otak dia stres terus jadi Gila. Gila. Selanjutnya suci yang menyucikan. Iya. Berapa pula air yang bisa dipakai buat wudhu? 2. Betul. Kenapa 2? Karena airnya banyak. Nah terus? Sekalipun gak 2 pula, yang penting airnya mengalir. Terus? Tapi yang dibolehin tuh yang seharusnya kalau di rumah-rumah gitu kan suka ada bak mandi itu minimal 2 pula. Nah ya. Kulah itu. Pula tuh apa? Di itu. Di atas liter, jadi lebih Yang gede. besar. Iya tahu dah. Jadi kalau jatuh najis dia nggak Masih apa ya apa bahasanya. ya? Masih bisa. Nah jadi siapa yang kamar mandinya tempat wudhu sama buat mandi tuh bersama? Nyatu. Beda. 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 Nyatu. Nah kalau misal sebenarnya lebih baik tuh tempat wudhu kita sama kamar Ya, mandi bisa. kita tuh bisa. Takutkan najis. Soalnya kan kita kadang pipis gitu kan, takutnya ada air pipis yang belum ke Siram. siram gitu. Iya. Terus lebih baiknya tuh pakai keran.
Nah, itu lebih baik. Biasanya pakai apa? Kan kalau iya kadang kalau di air dari ember juga kalau kok iya belum tentu Takutnya bersih kalau kena najis. kencipratan, gitu. Tapi selagi dia nggak ngilangin bau, maksudnya nggak nimbulin bau sama warna ya nggak masalah. Pinter banget ternyata Queen. Nah terus mengetahui tata cara wudhu yang benar. Kalau misal kita wudhu berawal dari membasuh kepala, benar atau enggak? Salah. Kan orang gila ya. Makanya di syarat wudhu itu kalian harus tahu tata cara wudhu dari mana dulu. Iya. Pokoknya dari akhir tarti sampai tartim ya. Next boleh. Nah ini ada rukun. Kalau misal ada syarat pasti ada rukun. Rukun wudhu yang pertama yaitu apa niat wudhu? Semua milik Allah. Betul, sepakat. Betul. Yang kedua, rukunnya membasuh muka. Muka yang ketiga, Membasuh kedua tangan sampai siku. dan dari dua tangan kita ini sampai siku. Ya. Yang selanjutnya Membasuh ke bagian kepala. Nah, jadi kalau dari kepala ini itu termasuk sama rukun wudhu. Iya. Sampai ke ubun-ubun. Iya boleh. Sampai sini nanti kan ada selanjutnya. Oh iya. Sampai keramas. Next. Ini membasuh kedua kaki sampai Mata kaki. Iya, jadi jangan asal basuh kaki aja kan kayak si Banyu gitu ya. Banyu siapa? Itu basuh Korea. bersih. Nah selanjutnya, nah ini tartib. Jadi kalian nggak boleh misal dari kaki terus ke kepala. Harus tertib. Harus tertib, nggak boleh Berurutan. Boleh next. Nah, mari kita pelajari sunnah wudhu. Nah, membaca Bismillah sambil cuci tangan itu sama aja masuk dalam sunnah wudhu. Wudhu itu sunnah wudhu. Tadi kan yang kita pelajari itu namanya rukun. Nah, ini namanya sunnah. Ada yang kumur-kumur. Kumur-kumur itu termasuk ke dalam yang namanya sunnah. Selanjutnya membersihkan lubang hidung. Sampai ke isap setengah. Ya, terus mengusap apa ini? Seluruh kepala. Tuh tadi kata leka. Sudah mengusap kedua telinga. Iya. Sama membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali. Sama mendahulukan anggota badan yang kanan. Kalau misal kita mendahulukan yang kiri itu kayaknya enggak Kurang afdol. sopan. Iya, kurang afdol. Makanya lebih baik itu yang kanan. Kalau niat wudhu itu kan katanya nawa itu tadi ya. Ya. Itu katanya pas muka. iya pas muka itu benar kan? Iya benar. Nama itu lu doa Iya. boleh tuh sambil baca Allah ngabayid wajhi wa maqabir wujuh atas wadu wujuh. Masya Allah. Boleh next dulu. Nah ini kita tuh harus tahu wajib sebenarnya Miss masukin ke dalam kategori wajib ya. Karena apa? Karena kan yang namanya sholat itu wajib. Jadi kita harus tahu hal apa saja yang bisa membatalkan wudhu kita. Yang pertama kalian bisa lihat buang angin itu pasti nggak ini kan apanya nggak asing di otak kalian kan? Iya. Kan kalau misalkan tuh itu pasti langsung mbak apanya dari depan. Bukan kalau orang ada yang bisa itu tadi. Kedua dari depan itu sama aja. Batal loh, lagi sholat posisinya. Iya, karena kan dia buang angin. Tapi itu kayak cepet gitu dong. Pokoknya intinya sesuatu yang keluar dari maaf ya dulu kalian kubul gitu. Iya. Itu membatalkan. Terus ada buang air kecil sama air besar. Siapa misal ada yang kecepirit, Yusuf kecepirit atau punya wudhu? Teman saya namanya ada Haikal. Oh ya. Haikal Dia Asro, kecepirit. ada yang cipirit nih sama pas itu. Teman saya temen kosan saya juga kemarin ngomong dia kecepirit katanya. Iya. Itu membatalkan wudhu. Lebih baik dia suruh mandi tuh si Haikal Asro. Iya. Nah terus menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan. Langsung ya? Iya langsung tanpa ada kain sama. gitu. Iya. Kalau cuma yang ini doang
tapi ada celana Nggak boleh. apa-apa. Kan masih ada Ini pakaian. langsung dari kulit ke kulit, dari tangan ke kulit. Iya. Oh, berarti suami juga batal ya kalau Nggak boleh. Iya. Misalnya Kalau kalian suami istri pun kalian bukan boleh. Mau salah udah udah. Ngapain ngomel-ngomel? nggak boleh ya. Next. Selanjutnya tidur berbaring, pingsan, Mau nanya. Ya, kenapa? Kan itu ada tulisan tidur berbaring. Ya. Kadang ada orang yang kan waktu sholat maghrib sama waktu sholat isya mepet. Jadi mikirnya setelah sholat maghrib ya udahlah rebahan dulu. Oh iya. Terus dia langsung bangkit aja nih, langsung sholat. Padahal dalam Islam kan nggak boleh kalau misalnya kita posisi pantatnya udah keangkat dari sejadah gitu loh. Maksudnya udah tidur kan otomatis keangkat kan. Nah, itu kan nggak boleh. Tapi orang-orang ngomongnya ya udah boleh-boleh aja, yang penting nggak kentut gitu. Nah, izin jawab pertanyaan dari Bila ya. Sebenarnya dari dalam tidur berbaring ini tuh ada beberapa madhab yang bilang bahwasanya kita tuh kalau misalnya dari kata Bila tadi itu emang ada yang bilang tuh nggak boleh, tapi separuh lagi dari madhab lain ada yang bilang boleh, Bil. Kenapa? Asal jangan sampai kamu tidur tuh kan kayak keren sampai benar tidur terus bangun lagi tiba-tiba mau sholat tuh nggak boleh. Iya. Oh, berarti tergantung mazhabnya. Iya, itu ada para ulama yang jawab gini, Oke. ada yang jawab gini. Misalkan kita kan banyak juga madhab kan, jadi tinggal kalian ikuti yang mana aja. Berarti kalau misalnya nggak ngikutin mazhab lain berarti nggak ini dong, nggak apa-apa. Tapi aku Jangan tapi jangan. Boleh. Aku pernah baca ceramah aku pernah dengar ceramah di TikTok, Nadia Manoko. Katanya kata ustadznya gini, sebaik-baiknya kita tidak batal wudu. Kalau misalkan waktu sholatnya berbeda, sebaiknya wudu lagi karena itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Jadi itu mah gimana kalian mau pilih yang mana ya? Nah, selanjutnya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tapi ini masih dari apa namanya? Sebagian besar ulama. Miss, kok itu Miss? Itu kayaknya ada yang ngaret-ngaret gitu ya. Jadi biasa kendala saya ini teknik. Jadi kalau misal tadi pertanyaan dari Lekla tadi kan katanya kalau Leka disentuh sama suami ya itu jelas batal. Tapi Miss ada itu ya. Apa? Itu adalah Ya. dia itu istrinya udah wudu. Terus tiba-tiba si suaminya Megang. Iya Miss, aku mau nanya itu tuh emang nggak sah ya sholatnya? Kan ada Iya. yang suaminya mau sholat Jumat tapi dipegang-pegang sama Iya, istrinya, katanya saling sholat. malah saling. Tapi kan itu udah sah Miss. Gimana? Tapi si suaminya ini di masjidnya wudu lagi atau enggak? Enggak, anak Nggak enggak. wudu. Kan kita udah suami istri kan? Iya, Udah makanya saya gitu. emang membatalkan kalau kita Iya. pegang-pegang. Tetap membatalkan karena kita nggak sedara. Kan kita nikah sama suami kita sama dia beda. Kecuali beda kita. darah. Nah, oke ada deh. Sini lihat Miss dulu ya. Iya. Dari masalah tadi batal nggak Miss? Kalau batal kan Miss kan gini ya. Nah sebenarnya katanya suami istri kalau misal kita tempel kulit gitu kan, Kulit sama sama pegang kulit sama kulit, itu menurut gini garis besar menurut sebagian ulama bahwasannya wudunya batal. Tapi menurut sebagian ulama lagi ada yang berpendapat bahwasannya itu gak batal, soalnya udah suami istri. Berarti yang mana? Tapi biasanya kita di NU, biasanya menganut ke yang kalau kita bersentuhan kulit itu bakal membatalkan wudu. Miss juga sendiri itu menganut bahwasannya kalau misal kita pegangan ya sama suami punya wudu berarti itu batal. Mungkin belum. Poin ya? Iya. Nah terus tadi yang kata Amanda sama Lekla tadi. Lekla mulu. Iya maaf, Miss lupa. Namanya asing banget di otak. Iyalah Itu Lekla ada drive Oh. Gimana sih? Jadi mungkin dari pertanyaan kalian tadi, mungkin orang itu menganut bahwasanya kalau kita bersentuhan tangan, kulit itu nggak batal wudu. Jadi ya udah hargain aja. Berarti aku keputusan kalau orang. nanti punya suami nggak batal.
Kamu, tapi kan kamu dari kecil sekarang dia dididiknya ke madhab mana? Yang batal wudu Nggak atau batal. nggak batal? Ya udah, kita kan harus saling menghargai. Aku nggak tahu ya. Karena nanti kelas parenting dulu. Next. Nah ini Miss masukin tata cara wudhu. Soalnya Miss juga mau sharing kayak takutnya kalian wudhu kayak asal-asalan gitu. buru-buru. Jadi ini sekedar sharing. Nah di yang pertama tuh kan ada membaca Bismillah sambil membasuh tangan. Membasuh tangan aja gini-gini doang. Masukin ke jari-jari, kuku-kuku kalau panjang tuh. Cincin, kalau misalnya pakai cincin tuh dilepas dulu. Pakai jam, oke. Ya, itu harus dilepas. Lanjut ke kumur-kumur. Kumur-kumur biasanya kalau sunahnya kan tiga kali kan. Jadi di kumur-kumur buang sampai 3 kali. Lanjut membasuh lubang hidung. Kalau bisa kalian airnya tuh diisap, diisap sampai masuk sini, diisap. Mau Tapi kalau sebagian orang sebagian orang banyaknya yang cuma begini doang, iya nggak apa-apa. Tapi lebih bagusnya tuh masuk sini. Iya, itu bagus juga buat kesehatan. Tuh, nah itu nggak apa-apa. Sebenarnya bagus juga buat kesehatan kita, apalagi yang sinus tuh. Nah itu bagus. Sama kayak cuci hidung jadinya. Ya, lanjut ya. Misalnya pengen nanya ya, Miss. Ya, lanjut ke membasuh muka disertai dengan niat. Nah tadi sambil lihat terus giniin airnya. Iya. Tapi jangan cuma gini doang asal. Tapi kan saya pernah dengar apa diajarin dosen katanya sampai sini. Nah iya jangan makanya tapi sini tadi jangan gini doang. Ini gini, di ini terus ke sini, bisa sampai sini nih. Ya. Nah terus ke sini. Nah, jadi airnya kayak dibuang lagi gitu. iya dibuang set. Jadi menyeluruh kan muka kita kena. Pokoknya itu lagi susu. Enggak Tadi jadi dia cuma gini. gini set. Gini. Dah. Gini. Lakukan berulang kalau bisa kalian 3 kali. Lanjut ke membasuh kedua tangan sampai sikut. Kan ada orang yang kalau membasuh tangan dari sini dulu kan, ada kan? Dari bawah gini. Ada yang gini. Ya, seharusnya mengalir. Harusnya dari sini. Benar-benar mengalir ya. Ambil air terus gini nih ke ujung ini dulu. Ya, biar dia Sini. sampai sini. Iya, sikut. Terus baru balikin gini. Oh, balikin lagi. Iya, balikin. Lagi dari ujung mes. Ya. Iya, ulang lagi terus bikin Gini set. Gini kan, gini. Terus balikin gini sampai bawah. Udah. Posisinya kita gini. Ya gitu, Gini. ya gitu. Itu 3 kali. Lanjut ke mana? Nih, mengusap sebagian kepala. Ini juga banyak yang bilang kita tuh boleh cuma secuil rambut dong nggak apa-apa. Yang penting kena. Ada yang lebih baik lagi kalau misal kesini semua rambut habis. Biasanya rambut cowok kan pendek tuh kan. Iya. Nah itu boleh tuh apa sini set gini nih diginiin set tuh terus dibuang. Itu boleh. Tapi kan kalau rambut Nanti basah dong. Iya nggak, iya basah. Berarti nggak Tapi itu sunnah. Nggak sunnah. Tapi kalau aku diajarinnya di pondok cuma di sini gini, terus diusap aja. Udah. Situ ya? Paling nyampe sini doang bahasanya. Jadi nggak menyeluruh semua kepala bahasa. Kalau di aku semua. Kecuali cowok. Nih lanjut ke membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga juga jangan asal gini-gini doang kan kita kan ada rongga-rongganya tuh. Iya. Nah itu maksudnya Kena. pelan-pelan, set, pelan-pelan. Iya diputar sampai Kotorannya keluar. juga nggak? Kotorannya ya keluarin aja nggak apa-apa. Maksudnya bukan kotoran yang di dalam banget ya? Bukan, Yang di di sini, luar. di luar, yang di sebelah sini. Jadi kita ngebersihinnya gitu tuh. Ya itu. Nah lanjut nih ke membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jangan lupa jari-jari juga digini-giniin kan sampai di mata kaki sini. Ya. Lanjut kalau bisa kalian berdoa setelah wudhu. Ada yang apa doanya apa? Berdoa setelah wudhu. Mandi, wudhu Lupa tapi Apa? namanya sih. Apa sih? Mandi besar lu. Asyhadu an la ilaha illallah wa Nah. syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa Ja'alni ja'alni minal minal mutatahhirin mutahhirin wa wa ja'alni ja'alni min min ibadikas sholihin. Udah beres. Oke, sampai sini dari materi yang Miss jelasin dari bab najis sampai bab wudu ada yang ditanyakan? Silakan. Kan tadi najis dan wudu ya. Nah, nih kan cewek ada di mana fase menstruasi. Iya, Nah, betul. saya pernah dengar Mies katanya kalau misalkan kita habis bersuci dari haid tersebut gitu ya,
kita tuh nggak perlu wudhu lagi katanya, udah dari mandi besar tersebut gitu ya, bener apa enggak? Kalau sepengetahuan Miss ya, kan cewek, kata kamu cewek, tadi haid terus dia bersuci kan, besar. mandi doang kan, mandi besar. Katanya itu udah suci, katanya nggak perlu wudhu lagi gitu. Mungkin itu suci dari najisnya, si hadas dia, bukan suci dari maksudnya bukan suci buat si wudhu ini, buat mau sholat. Itu Berarti beda kan? beda. Kalau itu sucinya dari hadas kita, kalau ini kan buat kita misal mau sholat, jadi kan beda. Berarti harus kalau lagi misal, gitu ya? kata kamu kan tadi itu berarti sapi, boleh ya Miss? Kan berarti ini nggak ada yang namanya syarat wudhu, rukun wudhu kan, sunnah wudhu, nggak ada yang namanya tatib. Oke, karena waktu Miss sudah habis ya. Habis ini Miss mau meeting gitu di luar negeri. Miss buru-buru pesawat bentar lagi 5 menit. Di mana? Bangladesh. Iya. Mau isi kajian lagi, Miss? Mau isi kajian lagi? Iya. Tapi enggak sih, Miss yang dikajiin. Nah, udah Miss sampai sini anak-anak. Nanti kita ketemu di kelas private selanjutnya. Mohon maaf kalau misal ada kata-kata Miss, tindakan Miss yang kurang enak di hati kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.